menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Thank you. Silahkan duduk kembali, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Thank you. Thank you. Repeat. Saudara, kita udah masuk minggu yang kedua dan seperti tadi Daniel sampaikan bahwa ini adalah serial khotbah. Minggu depan saya akan jelaskan lebih dalam lagi mengenai apa yang dimaksud dengan social responsibility atau kita ini punya tanggung jawab sosial gitu loh saudara dalam kehidupan kita. Cuman dalam kaitannya dalam konteksnya sebagai gereja Tuhan yang menyembah, sebagai penyembah-penyembah. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan pada saudara mengenai Tuhan itu adalah omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Dan Tuhan yang ada di mana-mana, kita nggak bisa sembunyi dari hadapannya. Namun pada satu kebenaran yang berikutnya adalah Tuhan juga adalah Tuhan yang memanifestasikan kehadirannya. Jadi dia sengaja membuka dirinya supaya diketahui oleh orang. Dia sengaja membuka dirinya supaya orang mengerti tentang dia. Itu adalah manifestasi dari hadiratnya Tuhan. Nah namun seringkali orang nggak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Karena ada hal-hal yang membuat mereka jauh dan bersembunyi dari hadirat Tuhan. Kita udah belajar itu minggu lalu. Dan saya berharap kalau saudara belum dengar ini karena minggu lalu gak hadir, saudara sebenarnya bisa lihat di YouTube khotbah mengenai hadirat Tuhan. Lalu salah satu cara untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya, itu salah satunya adalah dengan pujian penyembahan dan musik. Nah itu sudah dibahas minggu lalu di akhir dari khotbah saya minggu lalu. Dan saya berdoa pada pagi hari ini biar saudara akan bisa mengikuti seri yang keduanya. Bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan tanpa mengerti pujian dan penyembahan itu sendiri. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan musik tanpa kita tahu dari mana asalnya, bagaimana ceritanya, bagaimana sejarahnya. Nah pagi ini saudara merupakan pengajaran. Ya, jadi pengajaran, namun saya juga berdoa supaya kita bisa tetap menikmati nyanyian-nyanyian, pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini, tapi pengajarannya ini perlu kita ngerti dulu saudara. Nah bagaimana ceritanya, makanya judulnya adalah senjata dalam tubuh kita. Senjata dalam tubuh kita. Bukannya senjata yang macam-macam saudara, senjata dalam tubuh kita apa maksudnya? Dan saya mau sampaikan ini buat saudara di minggu yang kedua. Matius 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara bersama dengan saya katakan amin. Alright. Matius 21 ayat yang ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah. Rumah Tuhan gak boleh jadi tempat dagang. Bukan berarti nggak boleh ada wasserda di bawah, bukan. Itu memang untuk memperlengkapi saudara atau menolong saudara untuk bisa dapatkan banyak resources di sana. Atau saudara bisa makan di situ, nggak jadi masalah. Tapi namanya berdagang ini nanti yang saya akan singgung sedikit di dalam kebenaran Tuhan yang di belakang. Lalu Yesus masuk ke bait Allah mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Lalu berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Yesus marah banget. Maka datanglah orang-orang buta. Sejak ia bersihkan semuanya, datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka apa saudara? Disembuhkan. Kalau rumah Tuhan bersih, banyak kesembuhan terjadi. Kalau rumah Tuhan bersih, banyak pemulihan terjadi. Nah, namun bukan itu khotbahnya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu. Dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah. Ini dia saudara. Hosana bagi anak Daud, hati mereka mangkal. 16. Lalu mereka berkata kepada Yesus, engkau dengar gak apa yang dikatakan anak-anak ini? Pada saat itu mereka lagi nyanyi, Hosana, Hosana gitu ya. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah? Lalu Yesus mengutip ayat dalam Mazmur. Kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Pernah kamu dengar belum itu? Itu ada di Mazmur loh. Mazmur berapa? Mari kita lihat saudara. Mazmur 8 ayat yang kedua. Pemazmur katakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Di sini gak dikatakan puji-pujian. Tapi karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi kalau saudara kita banyak ngerti matematika. Jadi awalnya sama dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan. Yang satu puji-pujian, yang satu dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi dengan kata lain, puji-pujian adalah dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam.
Come on, saudara bisa lebih semangat dari ini. Saudara bersama dengan saya katakan yes. Pujian penyembahan adalah dasar kekuatan yang Tuhan taruh dalam mulut setiap mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua. Itu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi ada senjata yang Tuhan taruh dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Sejak kita masih kecil, bahkan masih menyusu. Belum ngerti apa-apa istilahnya. Tuhan sudah taruhkan kuasa itu berupa apa? Puji-pujian di dalam mulut kita. Don't underestimate praise and worship. Jangan pernah anggap remeh. Sekali lagi saya mau tekankan ini buat saudara. Jangan pernah bilang, masih pujian, tenang aja. Kalau kebaktian jam 9, masih lagu pertama, tenang aja. No. Saudara, kita udah kehilangan sesuatu waktu kita kehilangan lagu pujian yang pertama. Jadi jangan sampai kehilangan pujian penyembahan. Saya mau jelaskan ini buat saudara lebih dalam lagi. Kenapa? Karena itu adalah kekuatan kita. Nggak mungkin kita bisa menang dalam kehidupan kita kalau kita nggak punya hati yang menyembah. Salah satu nilai GSJ Bethlehem yang sedang kita bangun sebagai life builder adalah membangun kehidupan sebagai seorang pemuji dan penyembah. Itu salah satunya. Dan saya mau pagi ini saudara menangkap ini. Namun saudara, bagaimana musik dan pujian itu dimulai dalam Alkitab? Memang kita baca awalnya itu dari kitab Kejadian. Buka bersama dengan saya Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang ke-21 aja langsung lompat. Ayat yang ke-21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Yubal namanya. Ini manusia awal-awal ya saudara. Yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Nah saya bertanya-tanya, berarti dia adalah seorang yang menciptakan musik. Apakah iya? Tapi ternyata enggak saudara. Yubal bukan orang yang menciptakan musik, karena yang menciptakan musik itu Tuhan. Tapi Yubal ini hanya mengartikulasikan musik dalam bentuk alat musik. Bedakan. Bedakan. Orang bermain musik sama orang musik yang memainkan musik. Tepuguh ya bahasana. Ini ada alat musik. Alat musik, Ki pinjem musik Ki. Ada di belakangnya. Ki pinjem Ki. Iya, oke, thank you. Alat musik dimainkan oleh pemusik. Coba kalau bukan pemusik yang mainin, ngaco pasti. Bisa jadi ngaco saudara. Kenapa? Karena bukan pemusik, nggak ngerti. Ini teh apaan? Nggak ngerti. Maksudnya begini saudara. Musik itu diciptakan oleh Tuhan, tapi diartikulasikan oleh manusia dalam bentuk musik. Alat musik maksud saya, instrumen. Oke, sampai sini saudara bersama dengan saya. Sekali lagi ini pengajaran lu ya sedikit saudara. Nah, jadi sebetulnya alat musik atau musik itu nggak mulai dari sini. Musik itu mulai dari sorga. Bagaimana mungkin saya tahu? Karena memang Alkitab yang menceritakan itu. Teologi setuju bahwa, teologian maksud saya, para ahli-ahli teologi setuju dari pembahasan Alkitab, sejarahnya panjang banget. Tapi semua setuju bahwa musik diciptakan oleh Allah dan diciptakan dalam diri seorang malaikat yang bernama Lucifer. Kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia, Lucifer memang nggak kelihatan ada bentuk namanya, Lucifer. Tetapi dia disebutkan sebagai memang malaikat terang yang memang tugasnya adalah pujian penyembahan, main musik di sorga. Buka bersama dengan saya, ini awal-awalnya saudara. Lucifer, bagaimana ia bisa mulai dengan musik dan bagaimana ia jatuh. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini seru saudara, ini seru. Jangan ngantuk, jangan pernah ngantuk. Saya yakin Bethlehemers gak pernah ngantuk kalau kebaktian. Saya kalau kiri kanan ya, dia lagi ngomong tentang kamu. Oke, wah ini Tuhan nih, ini Tuhan yang lagi cerita gitu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, percayalah dengan saya. Di King James ditulis begini, hai Lucifer. Jadi bintang timur itu adalah Lucifer, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Nah ini dia saudara, tahan dulu di sini. Jadi teologian percaya, para ahli teologi itu percaya bahwa kejatuhan Lucifer maksudnya akhirnya menjadi setan atau iblis, demon. Yang akhirnya jatuh ke bumi ini diakibatkan oleh karena 5 keinginannya. Makanya dituliskan di sini. Yang pertama, aku hendak
naik ke langit. Semuanya hubungannya sama ada di atas. Semuanya hubungannya menjadi orang nomor satu, orang paling hebat. Menjadi sesuatu yang paling luar biasa. Yang menyamai Allah. Pokoknya tinggi, 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 tinggi. Semuanya mau jadi tinggi gitu. Dan itu ada hubungannya dengan penyembahan. Disembah orang atau disembah oleh siapapun. Karena dia ada di tempat yang paling tinggi. Nah, kehendak yang pertama adalah aku hendak naik ke langit. Langit ada di atas tinggi. Dia hendak naik katanya. Aku hendak mendirikan. Yang kedua, mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang ada di mana? Di atas, nggak ada bintang di bawah. Kecuali bintang kecil lagunya. Anak-anak kecil. Sudah perhatikan? Dan aku hendak duduk di atas bukit. Bukit itu udah tinggi. Tapi duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara. Utara di mana? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Di atas. Kenapa gak bilang aku mau mendirikan tahtaku di timur? Berbahagialah yang di utara, karena saudara ada di atas. Bukan utara maksudnya. Tapi iblis mau naik ke atas. Dan aku hendak naik mengatasi awan di mana? Di atas. Ketinggian awan-awan. Dan hendak, ini dia saudara, menyamai yang maha tinggi. Kenapa gak disebut yang maha kuasa? Kenapa gak disebut yang maha hadir? Kenapa yang gak disebut yang maha suci? Kenapa disebut yang maha tinggi? Karena mau jadi tinggi. 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara, kenapa Tuhan paling benci kepada kesombongan? Karena kesombonganlah yang menjatuhkan Lucifer. Kesombongan. The biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Masalah terbesar dalam dunia ini, saya ulang-ulang terus buat saudara. Masalah terbesar dalam dunia ini ketika saya dan saya harus ada di atas. Sombong. Saya paling pintar, saya paling ngerti, saya paling hebat, saya paling merdu. Saya paling jago mainnya. Oh kalau udah saya berdiri, semua orang rebah. Itu kan sombong banget saudara. Dan kesombongan inilah yang menyebabkan kejatuhan Lucifer. Kejatuhan sang bintang fajar tadi. Karena I will. Dari awal di sorga dulu sampai dengan di akhirnya nanti, Lucifer selalu mau disembah. Di penghujung akhir harinya, Wahyu 13 ayat yang keempat. Saya mau saudara baca ini. Wahyu 13 ayat yang keempat. Dan mereka, ini di akhir zaman, menyembah naga. Naga itu si ular besar, itu iblis. Menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ini adalah cuplikan lagu dari bangsa Israel sebetulnya. Kalau dalam sejarah, bahwa kata-katanya begini. Siapakah yang sama seperti Allah kita? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia, Allah kita? Itu pujian, nyanyian yang dinyanyikan buat Tuhan. Tetapi diganti kata-katanya oleh sang naga ini. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Bahkan iblis ingin supaya Yesus juga menyembah dia. Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 kita tahu ceritanya. Yesus dicobai oleh 3 pencobaan. Pencobaan yang terakhir adalah Yesus dibawa ke atas bukit atau di atas gunung yang tinggi. Lalu Yesus diperlihatkan semua kekayaan dunia ini. Kamu coba lihat, Yesus kamu lihat semua. Gila, keren banget kan? Keren banget, kota-kotanya hebat, luar biasa. Nih, aku akan berikan itu semua sama kamu asal kamu sujud menyembah kepadaku. Lihat ya saudara. Setan bahkan mau Yesus menyembah dia. Karena apa? Karena itu adalah nature-nya. Jadi mau gak mau sudah kita bilang begini. Kalau kita sering dengar bahwa kita ini mewarisi dosanya Adam. Sebenarnya Adam bukan the original sinner. Adam bukan original sinner. Original sinners itu atau pendosa alami, pendosa mula-mula itu adalah iblis. Jadi dengan kata lain, nanti saya tutup dengan ini. Iblis berdosa, jatuh, menyebabkan manusia juga berdosa dan jatuh. Jadi kalau kita semuanya katanya mewarisi dosanya Adam, enggak. Kita sedang mewarisi dosanya setan. Kok pendeta ngomongnya gitu sih?
Masa gue keturunan setan? Masa gue mewarisi desa setan? Iya, karena kesombongan saudara. Hati-hati dengan dosa kesombongan, karena itu adalah warisan setan. Tanya teman saudara kalau gak percaya. Kalau saudara lagi selfie, banyakan selfie nih. Cekrek gitu selfie ya. Terus lihat hasilnya. Wajah siapa yang pertama saudara mau lihat? Jujur, wajah siapa? Begitu kita lihat wajah kita menyok gitu, jelek. Ini foto jadi jelek, padahal fotonya bagus. Karena guanya jelek di situ. Karena gua gak kelihatan bagus di situ. Kalau ada orang dikasih sesuatu, terus kita lihat di depan kita dia dikasih. Dalam hati bilangnya apa? Kok gua enggak? Selalu arahnya nih ke sini gitu. Ngerti gak saudara? Itu adalah nature setan. Selalu mau semuanya diarahkan kepada dirinya. Hati-hati pemimpin pujian. Hati-hati sang pengkhotbah di sini. Karena di sini bisa jadi perhatian. Dan bisa narik perhatian buat dirinya sendiri. Dan itu yang terjadi dengan setan. Saya buktikan pada saudara. Buka bersama dengan saya Yeskel 28. Yeskel 28 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 18. Ini berbicara tentang setan juga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yeskel. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Sudah mungkin bertanya, kan ini tentang Raja Tirus, Pastor. Yang tadi Yesaya itu tentang Raja Babel. Loh ini kan tentang Raja Babel, tentang Raja Tirus. Apa hubungannya? Sangat erat hubungannya. Saya mau bilang ini dulu buat saudara. Alkitab biasa mencatat, kalau Tuhan ngomong sama seseorang, itu sebenarnya bukan ngomong sama seseorang ini, tapi ngomong sama siapa yang ada di belakang orang ini. Contoh, waktu Petrus, Guru kamu gak boleh mati, saya akan melindungi kamu gak boleh naik ke salib, gak bisa, kamu harus jadi raja. Oh kira-kira begitu, waktu Yesus cerita tentang kematiannya. Lalu waktu Yesus dengar Petrus ngomong begitu, apa yang Yesus bilang? Enyahlah iblis. Yesus lagi ngomong sama siapa? Bukan sama Petrusnya, tapi sama siapa yang menguasai pikirannya Petrus. Sudah ngerti ya? Jadi kalau Yesus, kalau Tuhan ngomong sama Raja Tirus saat ini atau sama Raja Babel tadi, dia ngomong seperti ini, katakanlah kepada Raja Tirus padanya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar saudara. Raja Tirus hidup 3.400 tahun setelah kejadian Taman Eden. 3.400 tahun Raja Tirus. Oke. Nah apa yang Tuhan bilang? Gambar dari kesempurnaan engkau. Penuh hikmat dan maha indah. Ayat yang ke-13. Engkau di mana saudara? Raja Tirus gak ada di Taman Eden. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Penuh dengan batu permata yang berharga. Yasis merah krisoprit, yaspis hijau, permata pirus, krisopat, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Batu akik di tempat tatahannya. Diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Saya akan balik ke sini sebentar. 14 terus. Kuberikan tempatmu dekat kerub malaikat yang berjaga di mana? Di gunung kudusnya Allah. Tuhan bertahta di atas gunung kudusnya. Tuhan bertahta di atas pujian. Jadi tempatnya kerub ini, kerub itu malaikat, bukan bis. Kerub ini malaikat. Dan kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Artinya dia malaikat yang berjaga di tempat kudusnya Allah. Dalam hadiratnya Tuhan. Dan pujian penyembahan adalah hadiratnya Tuhan. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Sampai terdapat kecurangan. Garis bawah ini terus. Kecurangan padamu ayat yang ke-16. Dengan dagangmu yang besar tadi. Jual beli. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, engkau berbuat dosa, maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kumusnahkan demi semarakmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Semarak, pujian, nyanyian, semarak. Saudara. Di bumi engkau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Ayat yang 18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, jual belimu. Engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu dan akan memakan engkau habis. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Sudah perhatikan, Tuhan sedang berbicara sebenarnya kepada setan. Dan apa yang dia katakan itu adalah mengenai apa yang engkau lakukan.
Di sorga pada saat itu. Engkau sebagai malaikat yang di dalam dirimu sebenarnya sudah ditaruh yang namanya pujian, musik, penyembahan. Semuanya ada di dalamnya. Dalam waktu yang bersamaan dalam penciptaanmu. Saudara, saya mau saudara lihat ini satu persatu. Lucifer diciptakan dengan alat musik dalam tubuhnya. Waktu sekolah minggu saya sering diceritain sama guru-guru sekolah minggu. Kalau Lucifer jalan tuh di sorga, saya nggak tahu itu ide dari mana. Tapi mungkin idenya juga memang dari sini. Jadi kalau dia jalan nih ya. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, mi, re, fa, mi, sol, sol. Gitu saudara. Jadi kalau dia jalan tuh keluarin nada. Haci, cering, gitu kira-kira. Jadi kalau dia bergerak itu langsung keluarin nada gitu saudara. Kalau dia bergerak itu langsung keluarin suara musik. Apa buktinya? Yesaya 14 ayat yang 11 saudara. Yesaya 14 ayat yang 11. Ini Tuhan ngomong tadi sama Raja Babel yang tadi, tapi ini sebenarnya kepada iblis. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Saudara, kan musik itu kan membuat megah ya. How great thou art. Singers nyanyi gitu ya. How great thou art. Gitu. Musik kira-kira. Tuhan gak dengar parawe saya, Tuhan dengar hati saya. Makanya gak cocok jadi pemimpin pujian. Tapi tetap jadi pemuji. Dengar saudara. Kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Bunyi gambus-gambusmu. Gambus itu kalau sudah Google ya gampang. Google itu adalah alat musik string kayak gitar. String. Catat sudah. Yang kedua. Yehezkiel 28 ayat yang ke-13. Yehezkiel 28 ayat yang ke-13. Ini gak kelihatan di sini kalau bahasa Indonesianya. Makanya seru kalau baca Alkitab tuh pakai bahasa Inggrisnya. Dibandingin aja saudara. Seru banget. Kan Yesus merah, krisopit, yaspis hijau, permata pirus, kisopat, tefri, tausi, batu. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ini nggak jelas, bukan nggak jelas, nggak dijelaskan di mana alat musiknya. Karena ini bicara tentang batu-batu permata dan lain sebagainya. Tapi dalam King James, bahasa Inggrisnya ditulisnya dengan sangat jelas. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee, di dalam kamu, dipersiapkan dalam kamu, in the day of thou was created. Di dalam tubuhmu sementara engkau diciptakan, ini sudah diinstal. Apa itu? Tabret sama pipes. Tabret saudara, ketika aja tabret, pasti keluar. Itu apa? Tamborin. Tamborin. Ini yang bisa di sini anak-anak, tamborin. Itu sudah ada di dalam tubuhnya Lucifer. Makanya saudara sekali lagi, kalau dia jalan kerincing, kerincing, kerincing gitu. Itu karena ada di dalam tubuhnya. Terus yang kedua apa? Pipes. Pipes itu adalah alat musik tiup. Pipes, flute, apalagi. Oh ini mah enggak, gimana gesek. Flute, trompet, saxophone, apapun itu pipes. Jadi musik ini ada di dalam tubuhnya si Lucifer. Dan di dalam tubuhnya ini sekali lagi dipersiapkan sejak masa penciptaan itu dipersiapkan di dalam tubuhnya. Di sorga ada 3 malaikat, penghulu malaikat yang terkenal. Namanya selalu ada di Alkitab. Tapi Lucifer ini nggak disebutkan karena kejatuhannya. Yang pertama adalah Gabriel. Gabriel adalah malaikat yang selalu membawa firman kemana-mana. Ketemu sama Maria, dia ngomong firman Tuhan bilang begini. Sejahtera bagimu dan lain sebagainya. Ketemu sama Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis, firman Tuhan. Dia ngomong firman Tuhan. Gabriel selalu membawa firman. Yang kedua adalah Michael. Michael adalah malaikat yang selalu berurusan dengan doa. Dia yang in charge dalam doa. Gabriel yang in charge di dalam firman. Lucifer harusnya in charge di dalam pujian penyembahan. Makanya gereja Tuhan, sudah perhatikan nih. Gereja Tuhan ada 3 unsur ini. Yang pertama doa, firman, dan pujian. Karena ini adalah konsepnya sorga. Jadi kalau saudara bilang bahwa, no, saya gak terlalu suka pujian. Saya mau dengar firman saja, saya gak mau dengar pujian. Doa juga males, saya dengar firman aja karena firman yang membuat saya hidup. Saudara gak lengkap. Karena di sorga konsepnya adalah doa, firman, dan
pujian. Kita senang namain anak kita Gabriel, senang namain anak kita Michael. Tapi siapa yang mau namain anaknya Lucifer? Saya yakin gak ada. Kenapa? Karena dia jatuh. Kalau Lucifer gak jatuh, saya yakin banyak nama Lucifer di sini. Mungkin saya pun dinamain Lucifer. Tapi karena dia jatuh gak ada yang mau. Tapi itu kenyataannya. Jadi yang memainkan peranan pemusik, penyembah, choir yang ada di sorga itu pemimpinnya Lucifer. Dia yang jatuh pada akhirnya. Tapi di dalam tubuhnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Ada instrumen-instrumen yang installed di dalamnya. Yang bersama dengan saya katakan amin. Namun yang terjadi adalah Lucifer ini, tadi saya mau masuk nih kepada bagian yang ini. Yesaya 28 ayatnya yang ke-18. Ayat yang ke-18. Kenapa dia jatuh? Ini masalahnya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Hati-hati. Karena yang paling mudah untuk jatuh adalah berdagang. Apa maksudnya? Bahasa Alkitabnya berdagang ini maksudnya begini saudara. Pendeta siapa ini? Joy Rambitan punya toko handphone misalnya. Saya dipercayain sama pemilik toko handphone ini untuk jaga toko handphone. Lalu saya jualan. Nah waktu saya jualan, Pak Femi beli handphone sama saya. Harganya 3 juta. Lalu yang 1 jutanya masuk kantong saya dulu. Yang 2 jutanya masuk ke lacinya Pastor Joy. Saya sedang melakukan perdagangan dengan cara yang melanggar. Maksudnya adalah begini, iblis adalah malaikat yang mengkondak semua pujian-pujian kepada Tuhan, untuk Tuhan, milik Tuhan. Tapi ketika dia melakukan tugasnya, dia berdagang. Dia ambil kemuliaan itu buat dirinya. Dan akhirnya Tuhan gak dapat apa-apa. Dan bukannya Tuhan cemburu sama iblis. Karena memang dia yang layak terima semuanya kan. Jadi akhirnya karena dagangmu inilah melanggar tempat kekudusan. Aku nyalain api dari tengah-tengahmu dan memakan engkau habis dan kubiarkan engkau menjadi abu atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Tuhan marah sekali dengan kesombongan yang pengen ngambil semua. Padahal saudara, dengan dia pimpin pujian aja itu merupakan kesenangan tersendiri, harusnya melayani Tuhan kan. Kenapa manusia begitu jadi bebal, begitu jadi keras kepala, begitu jadi cepat tersinggung, begitu jadi cepat marah, begitu jadi emosional ketika apa yang dia mau tidak dia dapat. Itu kesombongan. Kenapa banyak orang lari dari gereja? Kenapa orang banyak lari dari rumah? Kenapa orang banyak lari protes dari sebagai bangsa Indonesia ini yang besar? Kenapa orang marah-marah begini dan lain sebagainya? Kenapa protes? Kenapa mesti jadi rebel gitu? Kenapa jadi ngelawan? Kenapa jadi ngomong yang jelek tentang orang lain? Kenapa? Karena apa yang dia mau enggak dia dapat. Yang seharusnya gue ambil ini semuanya. Tapi itu kesombongan saudara. Dan akhirnya itu yang menyebabkan setan jatuh. Dia mengkhianati tempat kudus, dia berdagang dengan cara yang curang dan dia dibuang di bumi. Nah, saya stop dulu di sini sebelum saya masuk lebih jauh. Namun, sudah ketahuilah bahwa kita semua diciptakan sebetulnya dengan musik instrumen yang ada di dalam tubuh kita. Musik tadi cuma ada 3 kan? 3 golongan besar musik, 3 golongan besar. Piano itu adalah perkusi. Tadi yang tamborin itu perkusi. Itu mewakili satu jenis musik tersendiri. Jadi itu perkusi. Drum itu perkusi. Kok piano perkusi sih? Ya, karena piano dipukul. Tung ting tung ting tung. Tiduding tung ting tiduding tung ting tiduding tik tung ting tung ting ting. Itu piano dipukul. Tapi dia barengan sama string. Ada stringnya piano. Makanya suaranya bisa keluar ting tung ting tung. Tapi itu perkusi yang dipukul divariasi dengan string. Kelompok besarnya itu ada ketipung, rebana dan lain sebagainya. Itu adalah perkusi. Yang kedua adalah string. Itu biola. Ya itulah ya, lupa saya namanya apa nih. Selo ya selo. Ya terus ada lagi apalagi gitar. Ya yang string pakai string, pakai
pakai senar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pipe, tiup. Di dalam diri kita ada tiga-tiganya. Waktu Tuhan ciptain kita. Pipe. Jadi jangan cuma mau manggil burung. No. Memuji Tuhan juga bisa pakai ini. Sekali-sekali yuk kita bersiul yuk. Siapa yang siulnya paling kencang? Emang capek sih Pak, monyong jadi ya. Bisa nggak? Pengen tahu yuk, kita bersiul yuk, rame-rame yuk. Ya, 1, 2, saya pimpin ya, saya pimpin. Oke, 1, 2, siap mulutnya. 1, 2, 3. Kebiasaan manggil burung sih, jadi kayak burung suaranya. Nah, tapi itu pipe sudah, itu pipe. Ada dalam tubuh kita kan? Betul gak? Ada yang nerusin. Nih, ini suara apa nih? Suara apa tuh? Kan itu pipe sudah, itu pipe kan? Karena gak dilatih aja. Coba kalau dilatih, pasti bisa. Oke, jadi basah. Yang kedua, saya belajar dari Ita. Ita ngajarin waktu itu, katanya di leher kita ini ada vocal cord. Itu stringnya saudara, string. String yang digetarkan oleh angin dari dalam. Makanya, bisa. Karena ada string di sini dan tapi jangan depan muka orang. Ya, oke. Wih, cepet amat waktunya ya. Udah mau habis loh. Udah. Stop joking ya. Oke. Lalu perkusi. Tapi ada yang bilang begini, Pak, tapi saya nggak bisa ketukan, saya nggak bisa apa segala macam. Tenang aja. Jantung saudara ketukannya udah pasti. Oke? Dan itu adalah musik. Nggak ada yang jantungnya ketukannya gini, duk, nggak ada. Semuanya duk, begitu. Kalau yang 160, duk. Yang 120, duk. Gitu kira-kira. Sudah ngerti ya? Saya bisa ceritain ini berbagai minggu depan saya ceritain lebih banyak tentang ini. Tapi begini. Pada intinya adalah Tuhan ciptain kita dengan musik instrumen di dalam kita. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk nggak bisa nyanyi atau nggak bisa memuji Tuhan. Minggu lalu saya saksikan Daniel Nathanael kan lagi ke Jakarta. Apa lagunya? Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Wah, aneh lagi nyanyi enak, semua lagi nyanyi enak. Terus tiba-tiba di belakangnya ada yang nyanyi. Anin bingung, suara apa ya? Kok gitu kok nyanyinya? Terus Roh Kudus bilang ngadep ke belakang, lihat ke belakang. Dia lihat, orang gak bisa, karena ini mungkin rusak. Saudaraku, walaupun alat musiknya rusak, tapi jiwa musiknya gak rusak. Walaupun gak ada alat musiknya, tapi jiwa penyembahannya tetap ada di situ. Walaupun notnya gak jelas, tapi hati yang menyembah ada di situ. Dan itu yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Dia taruhkan itu, tepuk tangan buat Tuhan loh. Dia taruhkan itu buat kita semua saudara. Dan itu ada di dalam kita. Saya ceritakan minggu depan aja. 1 Tawari 25 ayat 1 sampai 7, 2 Tawari 5 ayat 13 sampai 14. Ketika Daud memerintahkan semua pasukan, semua orang-orang imam-imam untuk nyanyi, menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu hadirat Tuhan kuat. Dan sehingga rumah itu udah gak bisa lagi menampung kekuatan hadirat Tuhan. Sehingga semuanya imam-imam tersungkur. Dan mereka semua nyembah Tuhan dengan gak bisa lagi melanjutkan. Karena semuanya ada dalam hadirat Tuhan. Dan di mana ada hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di mana ada hadirat Tuhan ada kekuatan. Di mana hadirat Tuhan ada kemenangan. Di mana ada hadirat Tuhan ada pemulihan di situ. Kalau hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan itu dimulainya dengan
bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. Jangan underestimate nyanyian, jangan underestimate musik dalam gereja. Jangan underestimate, ini apa sih? Nggak usah nyanyi-nyanyi kayak beginilah, musik yang begini. Saya lebih suka, terserah, itu musik preference. Musik itu bukannya setan. Musik itu dibuat oleh Tuhan. Setan yang ngerusak. Kita harus balikin musik itu untuk Tuhan, bukan untuk setan. Bukan juga untuk diri kita sendiri. Ada berbagai macam jenis musik. Saya nggak punya waktu buat bahas ini, minggu depan kita bahas ini. Dari tadi minggu depan terus. Ada satu gap, teori gap yang memang cukup panjang. Waktu saya masih ada 5 menit. Sudah masih bersama dengan saya. Kejadian pasal yang pertama dibilang gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menguasainya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti udah ada air. Nah ini gap ini selalu jadi banyak diskusi yang dilakukan oleh para theologian. Gapnya apa sih maksudnya? Kenapa bumi kita dibilang udah jutaan tahun? Padahal kalau dari zaman Adam dihitung terus sampai zaman Yesus sampai zaman kita, itu belum sampai 8.000 tahun, 7.000 tahun. Tapi kenapa dibilangnya jutaan tahun? Itu yang disebut dengan teori gap, ada gap itu saudara, antara penciptaan ini. Nah rupanya saudara, ada sebuah teori yang katakan para theologian bilang begini, bahwa Tuhan tuh menciptakan langit dan bumi, memang dia menciptakan langit itu surga. Bahasa Inggrisnya, and God created heaven and earth. Langit dan bumi. Nah ketika dia udah ciptakan langit dan bumi, terjadilah kejahatan setan. Lucifer. Dan Lucifer dibuang ke bumi. Makanya sejak saat itu bumi diberantakin sama dia, dihancurkan sama dia. Sehingga dibilang bumi itu tidak berbentuk, bumi itu kosong, dan bumi itu gelap gulita. Siapapun yang hidupnya dikuasai oleh setan, pasti hidupnya berantakan, pasti hidupnya kosong, dan pasti hidupnya gelap gulita. Sudah bersama dengan saya? Ini yang terjadi ketika setan dibuang ke bumi. Makanya Tuhan bilang begini, nggak bisa kayak begini nih. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Lalu Tuhan mulai bilang, jadilah terang. Terang mulai jadi. Kegelapan disperse, kegelapan hilang. Tapi kan masih kacau. Dia mulai tata semuanya. Matahari nggak boleh deket-deket sama bumi. Makanya jaraknya ada. Bumi gak boleh dekat sama Neptunus, semua diatur sama Tuhan, cakrawala dan lain sebagainya. Jadi teratur, bumi muternya semua jadi teratur. Gak pernah bumi sehari ini 24 jam, besok 32 jam. Gak pernah, tapi ketukannya udah jelas, betul gak saudara? Artinya kan teratur kan, jadi teratur, bumi jadi teratur, semua jadi teratur. Tapi kan masih kosong. Lalu Tuhan mulai bilang, tanah keluarkan tumbuh-tumbuhan, air keluarkan ikan. Terus dia jadikan, dan akhirnya semua jadi lagi, rapi lagi. Wow ini, Tuhan bilang gini, sungguh alangkah baik. Semuanya jadi baik. Tapi kan tadi kita udah lihat, iblis sudah ada di mana? Di bumi kan? Ya waktu itu ada di Taman Eden. Tapi sebelum manusia diciptakan, nah ini gapnya juga ada yang berikutnya. Gap yang kedua adalah, Tuhan menciptakan manusia menurut gambaran rupanya, kejadian 1 ayat 26. Tapi kejadian 2, itu diceritakan bahwa Tuhan lagi dalam hari-hari sejuk, dia ngambil tanah katanya lalu membentuk manusia dan tiupkan manusia jadi manusia. Cuma maksudnya begini saudara. Ketika semua udah diciptakan teratur oleh Tuhan, kegelapan udah gak ada terang, ada gelap dipisahin sama Tuhan. Semuanya udah jadi teratur, semuanya udah gak kosong lagi, semuanya udah ada. Iblis mungkin ngomong sama Tuhan begini. Semuanya udah ada, semua udah bagus. Sambil ngeledek nih mukanya. Sekarang siapa yang jadi pemimpin pujiannya? Sekarang siapa yang jadi pemujimu? Terus Tuhan bilang, emang gue pikirin? Sombong loh. Dia ambil tanah, dia bentuk manusia dengan semua instrumen yang ada di dalamnya. Dia tiupkan. Ini my new worshiper. Ini pemuji dan penyembah saya yang baru. Aku gak butuh kamu. Karena aku sudah ciptakan ini. Makanya kenapa setan larinya lewat belakang. Dia samperin new worshiper. Dengan cobaan yang sama. Kamu akan menjadi seperti Tuhan loh. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Kemakan. Berantakan lagi. Tapi Tuhan gak pernah gagal. Beribu-ribu tahun kemudian. Terang dunia itu turun dalam bentuk manusia yang sempurna.
Namanya Yesus Kristus. Gambar dan rupanya Allah sendiri. Berjalan di atas muka bumi ini dapat disentuh, dapat dipegang. Dan dia disebut the living word. Yang memberikan contoh buat kita. Bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup sebagai penyembah Tuhan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia adalah penyembah-penyembah yang baru. Makanya kamu akan menyembah Allah mulai hari ini. Bukan karena tempat, bukan karena apa. Karena roh dan kebenaran. Dan akulah kebenaran itu. Barang siapa yang ikut aku, kamu jadi penyembah yang baru. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. You are a new worship leader. Saya adalah penyembah yang baru. Jangan underestimate kehidupan saudara dan saya. Karena kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Dan saya tutup, musik udah ada dalam diri kita. Gak peduli saudara bisa nyanyi atau enggak. Tapi vokal chordnya udah ada. Kalaupun gak sesuai dengan alat musiknya, lagunya nyengsol sedikit. Tuhan tetap dengarnya merdu. Karena yang dia dengar bukan cuma melodinya, yang dia dengar adalah hati yang menyembahnya. Terbuka kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang biasa melayani perjamuan. Mari maju ke depan dengan cepat. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan minta roh Tuhan menolong kita untuk bisa memahami ini. Mengerti ini. Dan kita akan membuat komitmen bersama-sama sementara mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya mengundang Frankie, teman-teman The Repeat untuk maju ke depan dan bisa nolong kita nyanyikan satu pujian sementara perjamuan suci akan kita ambil. Kita buat sebuah komitmen, saudara. Komitmen. Kalau ada di antara saudara mau katakan itu firman buat saya. Pastor, saya udah lama banget gak punya lagi waktu pribadi dengan Tuhan. Padahal di situ waktu-waktu di mana saya bisa menjadi penyembah. Saudara ada begitu banyak lagu-lagu, saudara bisa Google di YouTube, saudara bisa Google, saudara bisa download Revivo, di situ ada New Life 555. Promosi. Tapi ada begitu banyak lagu-lagu rohani di sana dan kita bisa setiap hari dengerin itu aja. Sudah ada di mobil, sudah ada di kamar, sudah ada di WC, mungkin sudah di mana aja. Sudah bisa denger pujian dan jadilah penyembah dimanapun saudara ada. Tempat pekerjaan saudara. Karena kekuatan Tuhan sudah ditaruh dalam kita untuk mengalahkan musuh. Apapun musuh dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa ketika kita hidup sebagai penyembah. Dan hidup sebagai pemuji Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Siapkan hati saudara untuk ambil bagian dalam